Naratif AI di smartphone memang lagi hangat saat ini, apalagi setelah Google announce AI modul Gemini-nya. Terus di awal tahun ini, Google kasih akses eksklusif ke Samsung Galaxy S24 series sebagai pengguna utamanya. Dan rumornya, Apple juga tertarik untuk adopsi Gemini ke iOS. Nah, saat ini Gemini nggak cuma ada di S24 series, akhirnya Pixel 8 kebagian juga. Padahal HP ini HP-nya Google ya. Kebetulan saya pegang S24 dan Pixel 8 ini, langsung aja kita adu fitur AI di kedua HP nih. Dan kita lihat siapa yang lebih pintar di antara keduanya. Kita coba bahas fitur yang sama-sama ada di kedua HP ini dulu. Pertama, keduanya ada fitur Circle to Search. Mungkin dari kalian udah pada tahu ya fitur ini. Kita bisa lingkarin objek apapun di gambar untuk cari tahu lebih detail mengenai objek itu. Kedua, ada generatif AI wallpaper. Di sini nanti AI-nya bakal generate wallpaper berdasarkan prompt yang kita tulis. Ketiga, keduanya bisa merangkum artikel yang ada di website. Jadi kalau males baca yang panjang-panjang, bisa langsung baca rangkumannya. Di Samsung itu harus pakai browser Samsung Internet. Di situ kita tinggal pencet icon Galaxy AI-nya. Sangat simple. Kita bisa summarize atau translate langsung juga. Di Pixel itu juga bisa, lewat Google Assistant. Yang sekarang ini udah dipakein Gemini juga sama Google. Dan pas saya tes bisa rangkum bahasa Indonesia juga. Dan ternyata pas saya cek S24 dan Vivo V30 Pro juga udah dapat Gemini di Google Assistant-nya. Tapi kalau dibandingin sih, saya lebih suka rangkuman yang di Galaxy AI ya. Lebih rapi, convenient, dan enggak terlalu pendek. Keduanya juga bisa nge-transcribe hasil dari voice recorder. Tapi di Samsung, selain bisa transcribe, dia bisa kasih summary yang rapi. Dan bisa langsung translate juga ke bahasa lain. Ada ikonnya dan gampang diakses. Kalau di Pixel 8, ternyata saat ini belum bisa kasih summary. Katanya baru ada di 8 Pro. Dan setelah diprotes, baru bakal dapat di update selanjutnya ya. Kalau di Samsung, nggak dibeda-bedain. Dan di Samsung bisa beberapa bahasa lain selain Inggris. Terus, ada live caption yang bisa kasih transcribe atau teks dari dialog yang kita dengar atau dari video yang kita tonton. Next, tentunya ada generatif AI di photo editing. Nah, di sini saya pengen adu nih, apakah performanya sama di antara kedua HP ini? Di foto ini yang agak gampang, kurang lebih hasilnya sama di antara keduanya. Terus di foto ini, pas saya mau hilangin mobil Tesla, Samsung itu cenderung mau ganti mobilnya dengan objek lain. Kalau Pixel itu bisa berhasil hilangin mobilnya. Jadi, cara kerjanya cukup berbeda ya. Dan di Pixel kita dikasih beberapa option dan bisa generate yang baru lagi. Kalau di Samsung, belum bisa. Oh ya, kalau saya perhatikan, brush tool buat pilih objeknya itu kadang lebih pinter Pixel. Tapi kadang lebih pinter Samsung juga. Lanjut ke foto yang ini. Saya mau hilangin orang yang ganggu frame ini ya. Lagi-lagi di Samsung itu coba ganti dengan objek lain. Kalau Pixel buat saya lebih natural. Karena diganti ke keramaian yang di blur. Seakan-akan ngeblend sama kondisi aslinya. Nah, di foto yang ini, saya coba hilangin hewannya. Nggak nyangka di Samsung itu bagus banget. Rapih banget. Sedangkan di Pixel itu malah hancur banget. Terus lanjut ke foto yang agak kompleks nih. Hasilnya sih di antara keduanya masih mirip-mirip. Nggak ada yang perfect, tapi saya lihat masih lebih oke Pixel. Terakhir, saya mau coba hilangin keramaian orang di foto ini. Keduanya sih bisa generate foto yang bagus. Tapi saya di sini lebih pilih Samsung karena struktur tangganya masih mirip dengan kondisi aslinya. Kalau di Pixel, tangganya itu udah diganti jadi beda. Nah, sekarang kita bahas fitur yang beda ya. Di Samsung itu ada fitur Call Assist yang bisa live translate conversation pas lagi teleponan sama orang. Jadi, nanti ada suara robot yang bantu translate dan kita bisa setting suara aslinya mau tetap kedengeran atau enggak. Settingannya banyak lah dan di update terbaru udah support bahasa Indonesia juga. Nah, di Pixel nggak ada fitur ini. Pixel itu adanya call screen. Di sini Google Assistant bisa bantu jawab telepon pas kita lagi sibuk atau ada spam call. Ini sebetulnya keren karena asisten bisa ngobrol dengan natural. Sangat berguna buat saya yang nggak seneng diteleponin buat ditawarin kartu kredit terus-terusan lah gitu. Nah, ini di S24 nggak ada. Tapi fitur call screen ini sayangnya nggak bisa dipakai di Indonesia. Terus di S24 ada fitur live interpreter juga. Jadi bisa bantu translate pas kita ngobrol langsung face to face sama orang. Selain itu, di WA juga bisa live translate chat kita. Ini menurut saya membantu banget. Bisa gonta-ganti style bahasanya pula. Bisa formal atau casual, tergantung lawan bicara kita. Nah, di Pixel belum ada.
Paling kalau pakai Gboard ada fitur Google Translate-nya, yang menurut saya sangat convenient dan membantu juga sih. Dan di Pixel ada fitur Smart Reply, jadi kalau mau jawab seadanya nggak perlu capek-capek ngetik. Pixel ada fitur Best Take, jadi dia bisa generate wajah orang dan bisa kasih beberapa opsi. Berguna misalnya di dalam foto itu ada yang merem atau nengok ke tempat lain. Terus kita mau benerin nih, nanti bakal bisa dikasih opsinya. Tapi nggak selamanya sempurna, kadang masih bisa ngaco juga. Tapi karena ini AI, seiring waktu pasti bisa improve lah. Terus ada fitur benerin foto yang blur juga, dan bisa bersihin noise di audio pakai AI juga. Oke, saat ini saya lagi melakukan pengujian noise reduction. Noise reduction menggunakan AI dari... Sebetulnya di Google Photos-nya ada beberapa fitur lagi yang manfaatin AI, kayak Video Boost misalnya. Cuma sayangnya dia cuma tersedia di varian Pro. Jadi di Pixel 8 biasa nggak ada. Kalau di S-Series nggak dibeda-bedain setahu saya. Bahkan S23 FE pun dikasih fitur yang sama. Oh ya, di Samsung kita bisa nge-rotate foto yang miring, terus dia bakal ngisi frame yang kosongnya. Saya coba-coba di Pixel sih belum bisa ya. Oke, ternyata walaupun sama-sama pakai Gemini, tapi kelihatannya setiap brand tetap harus ngolah lagi untuk diimplementasikan ke fitur-fitur di smartphone-nya. Makanya, fitur kedua HP ini bisa beda. Dan bahkan hasil generatif AI di editingnya bisa beda juga. Padahal dari foto yang sama ya. Saat ini sih terlihat kalau fitur AI di Samsung lebih banyak dan lebih kepake buat kita sehari-hari lah. Apalagi di Samsung ini juga udah bisa pakai bahasa Indonesia. Dan di Pixel, walau ada beberapa fitur keren, tapi terbatas di bahasa dan region tertentu aja. Kalau ditanya lebih pinter siapa, ternyata keduanya walau sama-sama pinter, tapi belum sempurna ya. Ada plus minus masing-masing lah. Tapi ya ini tuh baru fase awal. Harusnya nanti bakal berkembang jadi lebih pintar lagi. Ya tapi kalau ditanya fiturnya lebih berguna yang mana? Yang pasti untuk penggunaan saya sekarang, lebih kepake Samsung punya.